حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini saya berziarah menggunakan Pangeran Santiago atau Kiai Ageng Koco. Ini adalah nisan beliau. Komplek makam ini ada 3 nisan dua ya. Satu sebelah sana. Namanya siapa, Bah? Kiai Ageng Giringan. Kiai namanya ini. Kiai Ageng Giringan, Kiai Ageng Gede Giringan. Oh. Jadi kuncinya, dan kita lihat ya teman-teman, corak nisan ini sangatlah kuat dan ini masih asli. Ini terbuat dari batu andesit dan besar sekali memang, masih asli, masih terjaga. Dan insya Allah mengenai ketokohan Pangeran Santiago ini ada manuskripnya ya. Jadi bukan hanya membaca batu nisan, tapi kita juga membaca manuskripnya. Ada naskahnya. Siapakah beliau? Nanti akan kita ulas di video yang lain. Kita akan membuka manuskrip tentang beliau, membuka naskah tentang beliau. Dan insya Allah makam ini terjaga dengan baik dan aman. Kalau saya melihat corak seperti ini, ya, ini saya teringat makam Mbah Daeng, makam lama Mbah Daeng yang ada di Jepara, yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Al-Yamani. Dan ini sangat disayangkan sekali. Tidak jauh makam Mbah Daeng dengan makam Pangeran Santiago ini, coraknya tidak jauh. Cuman yang membedakan di sana sudah menjadi Al-Yamani, di sini masih asli. Karena prinsipnya ini, insya Allah, beliau hikmah menjaga makam ini sampai beliau mati, agar tidak dibolak-balikkan sejarah. Mari teman-teman yang bisa mengulas tentang ini model batu nisan seperti apa, nanti kita cocokkan dengan manuskripnya. Seperti itu ya, karena ada naskah. Mengenai sejarah kita kembali ke naskah. Mengenai silsilah kita kembali ke naskah. Mengenai corak nisan ini adalah arkeologi sejarah. Mengenai silsilah tetap kembali ke naskah. Yang terpenting siapakah beliau? Siapapun beliau, dia adalah orang berjasa di daerah ini, dan karena kebesaran jasanya itu, beliau mati dibuatkan oleh masyarakat misalnya seperti itu. Jadi orang meninggal itu tidak bisa menisan-nisannya seperti apa dia bisa. Yang bisa menentukan nisan itu ya orang yang setelahnya, anak cucunya atau masyarakat. Orang meninggal itu tidak bisa menisan-nisan. Aku besok kalau mati nisanku seperti ini, ditulisi seperti ini, tidak bisa. Yang membuat seperti itu adalah orang setelahnya. Jadi ya teman-teman, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kekurangan mohon bertambah, jika ada salah mohon dibenarkan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Siang ini kita berada di makam Nyai Ageng Maloko, mana di komplek makam ini juga ada ini ya. Ini makam beliau, ayah daripada calon Raja Demak, tapi malah mendirikan kerajaan sendiri di daerah Jepara, yaitu Arya Penangsang. Dan ini adalah makam bapak beliau. Ini Pangeran Sekar Sedo ing Lepen atau Raden Mas Kikin. Ini Ketua Pangeran Surawiyoto. Nah, Pangeran Surawiyoto nama lainnya. Ini kita doakan semoga beliau diampuni di dalam kubur, dan semoga beliau ini menjadi saksi kita bahwa kita itu mencintai para pendahulu. Alhamdulillah rabbil alamin, kita baru saja berziarah di makam beliau Putri Cempo yang ada di daerah Lasem, Rembang. Dan kalau kita tengok kitab sezaman Wali Songo ya, yaitu Serat Wali Sana, yang mana dikisahkan bahwasannya Brawijaya ini mempunyai seorang permaisuri yang bernama Diah Siti Darawati, yang kemudian
Dyah Siti Darawati ini ketika kerajaan Majapahit itu diserang oleh Demak ya, ini lari pontang-panting dan diamankan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian dia wafat dan dimakamkan di daerah Karangkajenar. Nah, di mana daerah Karangkajenar itu? Kalau kita tengok dari katanya saja, dari penulisan Karangkajenar, itu karang itu pasti dekat dengan lautan. Dan makam Putri Cempo yang ada di Lasem ini tidak jauh memang dari laut, dekat sekali. Maka saya meyakini daerah ini dulunya adalah daerah yang disebut dalam Kitab Wali Sana, kitab sezaman Wali Songo, sebagai daerah Karangkajenar. Dan Putri Cempo yang dimakamkan di sini adalah permaisurinya Prabu Brawijaya, dan beliau ini mempunyai nama asli Dyah Siti Darawati, bibinya Sunan Ampel. Kenapa kok bibi? Karena Dyah Siti Darawati ini mempunyai adik ya, mempunyai saudara perempuan yang bernama Dyah Siti Asmoro yang dinikah oleh Ibrahim Asmoro ketika dia di Vietnam. Nah, Dyah Siti Asmoro, adik beliau ini ketika di Jawa ini mempunyai nama lain yaitu Dewi Condrowulan. Nah, kemudian dia juga punya saudara laki-laki namanya Pangeran Narpataruna atau Cebonga. Pangeran Narpataruna itu adalah bapak daripada Raden Alim Abu Hurairah Sunan Mejagung ing Kapasan Surabaya. Jadi beliau ini adalah bibinya Sunan Ampel, dan Sunan Bonang memanggil beliau itu nenek karena beliau ini adalah saudara dari neneknya Sunan Bonang, Mbak Yune Mbae gitu. Dan kita doakan ya, kita doakan bersama-sama semoga beliau ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan beliau ini sudah masuk Islam teman-teman ya, beliau ini sudah masuk Islam. Dan ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Jawa, beliau ini sangat senang menyambut kedatangan Sunan Ampel dan juga kakaknya Raden Santri Ali Murtado dan juga sepupunya Raden Alim Abu Hurairah. Beliau ini sudah Islam, tapi masih jadi permaisurinya Brawijaya terakhir, Raja Majapahit terakhir. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah, semoga diterangi kubur beliau, dan semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah bersama beliau. Khususon Hadrati Dyah Siti Darawati binti Mahaprabu Kian Agung Raja Cempa Vietnam wa zaujatiha Mahaprabu Brawijaya. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siang menjelang sore ini sekarang ya, kita berada di tempat yang diyakini sebagai pasujudan daripada Kanjeng Sunan Bonang bin Ali Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel. Dan ini bisa dilihat ya, ini batunya besar-besar. Ada rasa saya di sini, yang mana Sunan Bonang ini adalah mertua daripada Kanjeng Sunan Kudus. Kenapa kok mertua? Karena Sunan Kudus menikah dengan Dewi Ruhil binti Sunan Bonang. Dan dari pernikahan itulah lahir anak bernama Syekh Amir Hasan yang kemudian dikenal dengan nama Kanjeng Sunan Bonang. Dan ini ya, ini agak didekatkan ya. Ini adalah bentuk telapak kaki daripada Kanjeng Sunan Bonang. Dan di sini ini tempat sujud beliau, Kanjeng Sunan Bonang sujud di sini. Mungkin dulu pasti lebih besar ya, mungkin dulu lebih luas dari ini. Dan kita semua bertabaruk di sini. Semoga amal ibadah Sunan Bonang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hobi beliau dalam beribadah kepada Allah bisa kita tiru dan menular pada kita semua, sehingga kita semua bisa melanjutkan perjuangan dakwah Wali Songo meskipun bukan untuk menyebarkan agama Islam, karena di tanah Jawa di Indonesia ini sudah mayoritas Muslim sekarang ya, sudah agama Islam mayoritas, tapi menyampaikan akhlakul karimah sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo.
Semoga ini menambah semangat kita dalam mendalami mempelajari sejarah Al-Quran. Alhamdulillah ya alamin, siang menjelang sore ini kita berziarah di makam ini Kiai Muhammad Soleh atau yang dikenal dengan nama Kiai Ageng Panohan. Nah, ini makam beliau ya, dilihat ini. Seperti inilah kondisi makam beliau, dan makam ini dulunya itu berada di dalam pohon yang cukup besar. Kita masuk dari sini tadi. Ini kecil sekali. Nah, ini lubang untuk masuk ke dalam makam ini kecil sekali, yang sekarang pohonnya sudah ambruk atau roboh, tapi tidak menghilangkan bentuk asli makam. Dan ini dikasih tembok ya, karena ini dulu adalah pohon besar sekali, dan masuknya tetap dari pintu kecil itu tadi. Dan seperti yang kita tahu di sini, makam Kiai Muhammad Soleh atau Kiai Ageng Panohan ini cukup sederhana sekali, tidak begitu megah, wah tidak. Dan patokannya atau nisannya cuma batu yang dibungkus mori, itu aja. Jadi teman-teman semuanya bisa kita ambil hikmah di sini, bahwasannya orang itu tidak bisa memesan atau memilih seperti apa nisan yang akan digunakan ketika mati kelak ya. Dan yang memberi nisan itu adalah orang setelahnya, bisa santrinya, bisa anaknya, bisa pengikutnya atau siapapun. Dan jangan dikatakan makam ini makam palsu, karena ya seperti inilah adanya. Dan memang ini beliau ini Kiai Muhammad Soleh keturunan dari Sultan Banten, yang mana tadi saya lihat silsilahnya di depan itu masih keturunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Jadi beliau ini adalah tuh bagus kalau dalam gelar-gelar keturunan Banten. Dan ini makam Kiai Muhammad Soleh yang dikenal dengan nama Kiai Ageng Panohan. Kita doakan bersama ya, semoga beliau diterangi dalam kuburnya, dimaafkan semua kesalahannya dan diangkat derajatnya oleh Allah, dan semoga kita semua dimasukkan surga bersama beliau kelak di akhirat, yang mana kita bisa ambil pelajaran daripada beliau dari Banten berdakwah ke Rembang, Jawa Tengah dengan penuh gigih, yang pada waktu itu mungkin dikejar-kejar penjajah, sehingga pohon alam pun melindunginya. Memang syarat wali itu, alam itu ada refleks untuk melindungi, itu adalah syarat seorang wali. Jadi wali itu tidak alam itu tidak diam saja ketika kekasih Allah itu dikejar, disakiti, itu tidak ada refleks untuk menggarap-garap. Mungkin sekian dari siang ini, saya berada di sebuah situs jangkar raksasa milik Dangpo Awang. Dan kita lihat di sini, ini ada dua jangkar. Tempatnya kurang terawat ini, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting jangkarnya masih utuh. Ini dua jangkar besar sekali, dan dulu konon Dangpo Awang ini merupakan salah satu tim Laksamana Cengho, yang mana beliau ditugaskan untuk menguasai pesisir di daerah Rembang. Dan ini semakin memperkuat sebuah bukti bahwasanya Islam satu Nusantara itu tidak lepas ya, tidak lepas dari pengaruh pedagang-pedagang Muslim Cina yang ada di pesisir Pulau Jawa, mana mereka itu mendaratkan kapal-kapalnya di daerah pesisir, dan kemungkinan dulu sini juga pesisir. Lalu keberadaan jangkar ini juga menjadi bukti bahwasannya sejak zaman dahulu mempunyai hubungan erat dengan Cina. Dan alhamdulillah memang terbukti juga leluhurnya Syekh Jumatil Kubro, leluhurnya Wali Songo itu orang Yunan, yaitu Syekh Ajal Samsudin Omar Al-Bukhari, yang juga merupakan kakek daripada Laksamana Cengho. Ini adalah salah satu bukti untuk memperkuat hal itu, keberadaan jangkar raksasa. Dan ini luar biasa sekali, kita tidak bisa membayangkan sebesar apa kapal Cengho pada waktu itu, yang mana akan saya upload di dalam video saya ketika saya berada di Museum Cengho di daerah Malaka. Itu kapalnya besar-besar, tapi direplikasikan kecil-kecil. Jangkarnya sebesar ini teman-teman. Semoga ini bisa menambah wawasan kita. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.